Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan pertama kita membahas tentang pola bilangan, lalu pada pertemuan kedua kita membahas tentang barisan bilangan, sekarang masuk ke pertemuan ketiga kita akan membahas deret bilangan. Nah, yang pertama kita lihat pengertiannya dulu, deret bilangan itu apa. Jadi yang dimaksud dengan deret bilangan adalah sebuah barisan bilangan yang tiap sukunya dijumlahkan satu dengan yang lainnya. Lambang dari deret bilangan adalah SN, di mana artinya seluruh suku dijumlahkan sampai ke N. Nah, untuk lebih memahaminya, kita pelajari bentuk umum dari deret bilangan. Nah, bentuk umum dari deret bilangan adalah suku pertama dijumlahkan dengan suku kedua, dijumlahkan dengan suku ketiga, dijumlahkan dengan suku keempat, dijumlahkan dengan suku kelima, lalu terus dijumlahkan sampai suku terakhir. Suku terakhir itu dilambangkan dengan UN. Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk umumnya tidak terlalu berbeda jauh dengan bentuk dari barisan bilangan. Dimana kalau barisan bilangan itu di setiap sukunya dipisahkan oleh lambang koma, kalau pada deret bilangan setiap sukunya dijumlahkan dengan lambang plus atau penjumlahan. Jadi sebuah deret bilangan ketika kalian mencarinya itu kalian harus menjumlahkan tiap suku-sukunya. Nah, deret bilangan itu memiliki lambang SN ya. Contoh misalkan ada S1 di sini, artinya deret ke-1, yaitu jumlah suku sampai suku ke-1, atau S1 itu atau deret pertama itu sama dengan suku pertama. Lalu ada S2 atau deret kedua, artinya jumlah suku sampai suku kedua, artinya suku pertama dijumlahkan dengan suku kedua, itu adalah deret kedua atau S2. Ada lagi S3 ya. S3 itu artinya jumlah suku sampai suku ketiga. Nah, kalau tadi S2 adalah U1 tambah U2, maka S3 adalah U1 tambah U2 tambah U3. Atau untuk S3 ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Jadi kita sudah tahu bahwa tadi S2 itu adalah U1 ditambah U2. Nah, di sini ada U1 ditambah U2. Jadi U1 ditambah U2 ini bisa langsung diubah menjadi S2. Artinya S3 itu bisa ditulis dengan S2 ditambah U3. Nah, ini rumus lebih ringkas dari S3. Nah, sekarang S4. S4 itu artinya adalah deret keempat. Nah, di sini maksud dari deret keempat adalah penjumlahan setiap suku sampai suku keempat. Artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat. Nah, S4 pun di sini bisa lebih disederhanakan lagi. Caranya gimana? Kita lihat saja di sini. S4 itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, U1 tambah U2 tambah U3-nya kan di sini sama dengan S3. Nah, maka S4 bisa juga ditulis dengan S3 ditambah U4. Jadilah S4. Dan seterusnya sampai misalkan setelah S4 nanti ada S5. S5 pun sama, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 tambah U5, atau bisa ditulis S4 ditambah U5, itu adalah S5. Nah, agar lebih kembali memahami, kita akan mengerjakan contoh soal di sini. Nah, perintahnya adalah kalian disuruh menentukan nilai dari S1 atau deret pertama, S3 atau deret ketiga, dan S4 atau deret keempat dari deret berikut. Deretnya itu adalah 2 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 256. Nah, kita akan mencoba menjawabnya di sini. Kita tentukan dulu, kita akan mencari S1. S1 menurut pengertian di atas adalah sama dengan U1. Sehingga kalian bisa langsung menjawabnya bahwa U1-nya itu adalah nilainya adalah 2. Mudah sekali. Ya, sekarang kita menjawab pertanyaan kedua, yaitu S3. Nah, bagaimana rumus S3? Rumus S3 itu bisa U1 tambah U2 tambah U3 atau S2 tambah U3. Kebetulan kita belum tahu nilai S2-nya berapa, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang ini nih. Yang U1 ditambah
U2 ditambah U3. Nah, U1 atau suku pertamanya berapa dari barisan bilangan yang ditanyakan? Adalah 2. Lalu suku keduanya berapa? Adalah 4. Suku ketiganya berapa? 16. Nah, tinggal dijumlahkan. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 16 sama dengan 22. Jadi deret ketiga atau S3 adalah 22. Ya. Sekarang yang terakhir, S4. Nah, S4 juga kan ada 2 rumusnya. Bisa setiap sukunya dijumlahkan sampai suku keempat, bisa juga S3 ditambah U4. Kebetulan kita sudah dapat S3-nya di sini, yaitu 22. Nah, daripada panjang-panjang kita nulis dengan cara seperti ini, kita manfaatkan saja rumus yang S3 tambah U4. Jadi kita tulis rumusnya S3 tambah U4. Nah, berapa hasilnya? S3 kan nilainya 22, sementara U4 atau suku keempat di sini nilainya 256. Sehingga kita jumlahkan 22 ditambah 256. Hasilnya berapa ya? 2 tambah 6, 8. 2 tambah 5, 7. Nah, di sini kan gak ada angka, berarti anggap saja 0. Berarti 0 tambah 2, 2. Jadi nilai dari S4 adalah 278. Nah, masih mudah. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai deret aritmetika dan juga deret geometri.